Perkenalkan, nama saya Maria Dewianti Jemina, NPM 1831536. Judul yang saya ambil yaitu ketersediaan dan pemanfaatan AP. Latar belakang, pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini seperti kelompok bermain, taman penitipan anak maupun taman kanak-kanak sangat tergantung pada sistem dan proses pendidikan yang dijalankan. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar di taman kanak-kanak, guru hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang akan diberikan kepada anak. Pembelajaran yang bermakna. Prinsip pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal dengan memaksudkan berbagai metode dan teknik yang memungkinkan semua indera yang digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut. Identifikasi masalah, jenis-jenis alat permainan edukatif atau AP, apa saja yang digunakan pada teknik kanan. Bagaimana pengelola penggunaan alat permainan edukatif atau AP? Bagaimana ketetapan penggunaan alat permainan edukatif atau AP pada taman kanak-kanak? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah ketersediaan dan pemanfaatan alat permainan edukatif. Yang berikut rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanaman ketersediaan dan pemanfaatan AP atau alat permainan edukatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan alat permainan edukatif atau AP. Manfaat penelitian. Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kajian ilmu pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini pada taman kanak-kanak yang menyangkut tentang penggunaan alat permainan edukatif di taman kanak-kanak. Juga penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan alat permainan edukatif. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan informasi bagi institusi taman kanak-kanak tentang pentingnya penggunaan alat permainan edukatif bagi anak-anak di taman kanak-kanak. Yang kedua, sebagai masukan bagi orang tua sehingga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati kegiatan bermain dengan menggunakan alat permainan edukatif atau AP. Yang ketiga, memberi masukan kepada pendidik anak usia dini dalam membuat cakrawala berakhir mereka dan pentingnya menggunakan alat permainan edukatif atau AP. Bab 2. Pengertian alat permainan edukatif atau AP. Pengertian alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Sedangkan alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Yang ke-B, manfaat dan ciri-ciri alat permainan edukatif.
Menurut Suryadi bahwa manfaat permainan edukatif sebagai berikut. Yang pertama, melatih kemampuan motorik. Stimulasi untuk motorik halus diperoleh saat menjemput mainan, meraba, mengembang dan kelima jarinya, dan sebagai sedang rangsangan motorik kasar didapat anak saat bergerak mainannya melempar, mengangkat, dan sebagainya. Yang kedua, melatih konsentrasi. Mainan edukatif dirangsang untuk mengalih kemampuan anak, termasuk kemampuannya dalam berkonsentrasi. Yang ketiga, mengembangkan konsep sebab akibat, contohnya dengan memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar. Yang keempat, melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik bila diikuti dengan penuturan cerita. Hal ini akan memberikan manfaat tahapan buat anak, yakni meningkatkan kemampuan bahasa juga keleluasan wawasan. Yang kelima, mengenalkan warna dan bentuk. Dari mainan edukatif, anak dapat mengenal ragam, variasi bentuk dan warna. Yang ke-C, pengelolaan alat permainan edukatif. Pengelolaan alat permainan edukatif di TK sebagai besar ditangani oleh guru TK, meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaannya. Yang ke-D, pengertian bermain. Bermain menurut pengertian Satyada merupakan sarana bagi anak-anak untuk belajar mengenal lingkungan kehidupannya. Pada saat bermain, anak-anak mencoba gagasan-gagasan mereka, bertanya serta mempertanyakan berbagai persoalan, dan memperoleh jawaban atas persoalan-persoalan mereka. Melalui permainan menyusunan balok misalnya, anak-anak belajar menghubungkan ukuran suatu objek dengan objek lainnya. Yang ke-E, tujuan dan fungsi bermain. Adapun tujuan bermain bagi anak yaitu: yang pertama, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Yang kedua, anak akan menemukan dirinya, yaitu kekuatan dan kelemahannya, kemampuannya serta minat dan kebutuhannya. Yang ketiga, memberi peluang bagi anak untuk berkembang seutuhnya, baik fisik, intelektual, bahasa, dan perilaku. Yang keempat, anak terbiasa menggunakan seluruh aspek panca inderanya sehingga terlatih dengan baik. Yang kelima, secara alamiah memotivasi anak untuk mengetahui suatu lebih mendalami lagi. Yang ke-F, karakteristik kegiatan bermain. Pada pendidikan menyebutkan beberapa karakteristik bermain anak. Yang pertama, bermain adalah sukarela karena kegiatan ini didorong oleh motivasi atau ada dalam diri seseorang, sehingga akan dilakukan oleh anak apabila hal ini betul-betul memuaskan dirinya. Dengan kata lain, permainan yang dilakukan anak adalah suatu kepuasan tersendiri karena tidak harus memenuhi tuturan atau harapan dari luar. Yang kedua, bermain adalah pilihan anak. Anak-anak memilih secara bebas, sehingga apabila seorang anak dipaksa untuk bermain, sekalipun dilakukan dengan bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, yaitu anak-anak merasa gembira dan bahagia dalam melakukan aktivitas bermain, bukan menjadi tegang atau stres. Bermain yang menyenangkan merupakan syarat untuk dalam melakukan kegiatan di taman kanak-kanak. Yang keempat, bermain adalah simbolik. Bermain tidak selalu harus menggambarkan hal yang sebenarnya, khususnya pada anak-anak usia taman kanak-kanak, dikaitkan dengan fantasi atau imajinasi mereka. Melalui kegiatan bermain,
anak akan mampu menghubungkan pengalaman mereka dengan kenyataan sekarang. Misalnya, pura-pura menjadi orang lain. Anak akan bertingkah laku seperti yang diperankannya. Bab 3. Jenis penelitian. Sesuai tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan fakta empiris tentang keefektifan penggunaan alat permainan edukatif pada taman kanak-kanak di Kabupaten Bone. Maka data yang diperlukan bersifat deskriptif untuk memperoleh sejumlah informasi suatu gejala pada saat penelitian dilakukan, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang berikut fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah studi terhadap penggunaan alat permainan edukatif pada taman kanak-kanak. Yang berikut informasi penelitian. Penentuan informasi penelitian dilakukan dengan teknik purposif. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data. Pada garis besarnya, tahapan dalam analisis data ditempuh. Yang pertama, reduksi data, yaitu membuat abstrak ataupun rangkuman. Yang kedua, penyajian data, yaitu penyajian dengan mengambil pokok-pokok namun dapat dijaminkan kesahihannya. Yang berikut kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan tentatif sehingga memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Demikian presentasi dari saya.